Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi para pecinta kereta api dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Ricky Rail Fans Official. Pagi ini saya berada di depan stasiun baru, stasiun Kiara Condong yang baru ya, untuk melakukan trip atau perjalanan dari stasiun Kiara Condong ini menuju ke timur, tepatnya ke kota Surabaya, Jawa Timur, menggunakan kereta api Pasundan yang reguler ya pastinya ya. Dan dijadwalkan kereta api Pasundan ini akan diberangkatkan pada pukul 11 tepat. Dan saat ini masih pukul 10 lebih seperempat, jadi masih ada kurang lebih 1 jam kurang lah. Ayo kita masuk untuk cetak tiket atau boarding passnya. Apa yang spesial di Pasundan di pertanggal 1 Agustus ini, yuk kita lihat bareng nanti di rangkaiannya. Pak, Bapak naik pas. Ya, teman-teman, jadi seperti ini ya tampilan baru dari stasiun Kiara Condong yang baru untuk keberangkatan kereta api antar kota. Dulu kan di sebelah sana ya untuk boarding passnya sendiri itu langsung masuk ke sana, tapi sekarang berbeda. Ini lebih ke lorong sini. Nah, jadi ada bangunan baru ya teman-teman ya. Sini. Kita tadi bawa cetak tiket kita di sini. Jadi seperti ini bangunan baru dari stasiun Kiara Condong. Yuk kita masuk. Ya teman-teman, di sini kita sudah di stasiun Kiara Condong sudah disediakan face recognition ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek atau nunggu antri. Kalau yang belum daftar di aplikasi KAI Akses bisa melalui gate ini. Tapi kalau apabila yang sudah daftar, kita tinggal masuk aja, pasang muka, ya kan? Lebih simpel dan praktis dan cepat pastinya, tanpa perlu antri. Entah kita keretanya di belah mana, ya kita tunggu aja ya. Ketemunya di sana tadi. Ya, barusan saya tanya ke bagian petugas di sini, ternyata Pasundan sudah terparkir ya di jalur nomor 5 stasiun Kiara Condong. Sudah terparkir dan sepertinya lokomotifnya sudah terpasang ya teman-teman. Nah, coba saya naik ke atas. Kalau loncat nggak mungkin karena tinggi. Sebenarnya kalau lebih praktisnya loncat sih, lebih dekat, lebih menghemat tenaga juga. Tapi alangkah baiknya kita ikuti aturan aja. Yuk kita olahraga di jam menjelang siang atau menjelang keberangkatan kereta api Pasundan di tanggal 1 Agustus 2025. Apakah ada yang baru dan ada yang spesial di kereta api Pasundan ini? Yuk kita olahraga pagi dulu kawan. Teman-teman, kita sudah berada di ujung peron stasiun Kiara Condong. Nah, udah di ujung ya. Nah, di sini kita langsung naik bisa ya. Yang tersedia di jam 5 kereta api Pasundan dengan jadwal keberangkatan pada pukul 11:10. Tujuan stasiun Ranca Eke, Leles, Cibatu, Cikoneng, Tasikmalaya, Ciamis, Bojong, Karangpujung, Banjar, Sidoarjo, Jalur Maros, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukut, Ngawi, Madiun, Cirebon, Nganjuk, Kertosono,
Jombang, Mojokerto, sampai dengan stasiun akhir Surabaya Gubeng. Dipersilakan kepada calon penumpang kereta api Pasundan untuk memasuki rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur Nomor 5. Dipersilakan kepada calon penumpang kereta api Pasundan. Ya teman-teman, barusan ada sekilas informasi mengenai kereta api Pasundan dan jadwal keberangkatannya ya teman-teman. Nah di sini kita apabila ingin berpindah ke peron sebelah untuk menuju ke rangkaian kereta, kita ada dua opsi pilihan ya. Yang pertama kita bisa melalui ini, dan yang kedua bisa melalui ini untuk disabilitas atau orang yang males ya teman-teman ya. Nah, kalau ini lumayan tingginya sih, lumayan. Oke, yuk kita berpindah ke peron. Kan saya sudah jalan-jalan tadi di Pasar Kiara Condong, jadi saya putuskan untuk naik lift aja ya. Mengingat udah siang dan tenaga juga sudah mulai terkuras teman-teman. Oke, masuk. Sulap, kita sudah berada di atas dan akan berpindah. Nah itu keretanya sudah disediakan di jalur 5 ya. Kasih apa ya? Mari yuk kita ke bawah menyusuri menuju ke rangkaian gerbong kereta api Pasundan. Lumayan jauh ya. Siapkan diri di peron jalur 1. Oke teman-teman, kebetulan saya di kebagian gerbong ekonomi 1. Jadi saya harus berjalan kaki ke depan, olahraga lagi. Kebetulan mungkin gerbong 1 ada pas di belakangnya lokomotif ya. Sekalian kita ngintip lokomotif apa yang berdinas untuk kereta api Pasundan ini ya teman-teman. Ya teman-teman, lokomotif yang berdinas untuk kereta api Pasundan dengan rute Kiara Condong hingga stasiun akhir stasiun Surabaya Gubeng. CC 2039814 Depo Induk Sidotopo atau SDT. Udah ber-AC ya, dan sudah dipasang bendera juga, berbendera. Tadi sempat ketemu juga sih sama adminnya KAI 121 tapi lupa siapa. Ya coba nanti kita ikut foto, syukur bisa. Oh, wow, ada yang baru ternyata dari kereta api Pasundan reguler ekonomi new generation. Land perdananya di tanggal 1 Agustus 2025. Oh ternyata ya teman-teman, ini spesialnya. Dan kebetulan saya berada di gerbong 1. Yuk coba masuk. Assalamualaikum. Kami mohon untuk berhati-hati saat menyimpan barang dan menempatkan barang pada posisi yang aman. Keren. Tersedia stok bakar yang dapat digunakan untuk mengisi daya seperti smartphone. Inilah yang baru dari kereta api Pasundan di land perdananya tanggal 1 Agustus 2025. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, Mantap. Di luar rencana saya sih, tanpa keadaan darurat, sengaja juga ya. segera laporkan keadaan dengan menghubungi. Jadi teman-teman, kebetulan saya duduknya di ekonomi 1 19D yang dimana
19D ini pas di posisi di jendela ya teman-teman. Untuk yang 19C itu di gang. Seperti ini tampilan dari Pasundan New Generation. Ini ada sedikit sambutan ya untuk di line perdananya kereta api Pasundan New Generation. Kebetulan di ekonomi 2. Dan saya berada di ekonomi 1 depan. Oke teman-teman, sepertinya ada sambutan sendiri ya dari pegawai kereta apinya sendiri, entah itu dari bagian mananya. Nanti silakan yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan nggak begitu dengar apa yang disampaikan juga ya teman-teman. Sekilas informasi singkat dari saya, mungkin cukup berguna buat teman-teman untuk pemilihan kursi sendiri, karena ada sebagian kursi yang tidak kebagian jendela atau kaca, ada yang dapat tembok. Contohnya seperti ini di nomor 17A, 17B, dia kedapatan dinding dan sama sekali tidak kedapatan kaca atau jendela. Untuk sebelahnya di 16, nah tidak ada kebagian kaca dan jendela. Nah untuk teman-teman apabila ingin mendapatkan full kaca, itu disarankan memilih, kalau untuk AB itu disarankan ke 18AB, itu paling ujung. Jadi intinya yang untuk angka genap itu di AB. Nah sedangkan untuk yang CD itu di angka ganjil, seperti yang saya duduki saat ini itu 19D. Jadi jangan, untuk 18-nya dia ganjil, CD-nya kan dapat dinding. Nah jadi untuk yang CD itu di angka ganjil, sedangkan untuk yang AB cermin itu di angka genap 18. Persiapan diberangkatkan dari jalur 5 kereta api Pasundan New Generation. Tepat pada pukul 11:10 sesuai jadwal, kereta api Pasundan New Generation telah diberangkatkan dari jalur 5 stasiun Kiara Condong, Bandung.
Oke teman-teman, pada pukul 11:24 setelah berjalannya kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong, pemberhentian pertama setelah stasiun Kiara Condong adalah stasiun Rancaekek ya, untuk berhenti reguler guna menaikkan penumpang ya teman-teman. Lagi berhenti, kita coba nge-review sedikit ya fasilitas apa aja yang terdapat di rangkaian terbaru dari Pasundan Ekonomi Pasundan New Generation ini. Yang pertama ada meja kecil ya. Yang kedua ada colokan listrik yang tidak bisa dipakai untuk magicom dan kulkas, hanya untuk tablet, laptop, dan handphone atau gadget. Ada keranjang untuk naruh barang makanan atau minuman, kresek kecil untuk sampah, tirai yang bisa ditarik. Apabila untuk menaikkan kembali tinggal tarik aja gini, dia maka akan kembali ke atas. Oh, sampai kelewat saya saking cepatnya. Untuk apa namanya ini, kaki sedikit lega ya teman-teman. Seperti ini tampilan. 26 menit atau sekitar setengah 12 kurang 4 menit, hanya berhenti kurang lebih 2 menit ya di stasiun Rancaekek ini. Kereta api Pasundan New Generation kembali diberangkatkan dari jalur berapa ini? 1, 2, 3, 4 dari jalur 4 stasiun Rancaekek. Oke teman-teman, mungkin sedikit agak longgar. Kita coba review dulu toilet dari kereta api Pasundan New Generation. Semoga tidak ada orang. Assalamualaikum. Keren. Kita kunci dulu. Oke. Seperti biasa ya, untuk kereta api pada umumnya toiletnya ya teman-teman, lumayan sih, terbilang cukup lega juga. Nah, untuk fasilitasnya apa aja di sini ada, yang pertama ada rak, ada lumayan cukup tinggi, ada sabun untuk mencuci, ada cermin, ada shower atau otomatis ya pengering hand dryer untuk pengering tangan, ada keran untuk membilas atau apakah berfungsi dengan baik. Cukup deras dan lumayan ya. Ada tisu dan ada kloset duduk dan ada bilas. Pastinya ada tong sampah. Lumayan. Ada gantungan pakaian, ada pengharum ruangan juga. Mantap.
masuk. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Leles. Pintu keluar tersedia di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Dan kami informasikan kereta api Pasundan dijadwalkan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Leles pada pukul 12:17. Menunggu bersilang dengan kereta api Serayu keberangkatan dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, pada pukul 12:05 kita telah singgah di pemberhentian selanjutnya, yaitu stasiun Leles, dan tunggu bersilang dengan kereta api Serayu. Selesai naik turun penumpang, kereta api Serayu yang dari Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen kembali diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Leles. Sedangkan kita masih menunggu. Pada pukul 12:17 kereta api Pasundan Generation kembali diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Leles.
apa ya? Kira-kira kan nggak ada tulisan. Apakah komuter lain Garut? Oke, pada pukul 12:32 atau sekitar setengah 1 kita telah bersinggah di stasiun Cibatu guna menaikkan dan menurunkan penumpang secara reguler. Pada pukul 12:36 kereta api Pasundan New Generation kembali diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Cibatu. Oke teman-teman, pada pukul 13:05 kereta api Pasundan New Generation yang saya naiki telah tiba dan berhenti di stasiun Cipendei. Bisa dibilang stasiun kecil tapi sakti ya teman-teman, karena semua kereta di sini yang melintas wajib berhenti di stasiun ini guna pengecekan rem, karena jalur yang akan dilalui atau setelah yang dilalui Cipendei dari sana maupun dari sebaliknya itu jalur yang sangat terjal dan ekstrim ya teman-teman. Jadi untuk pengecekan rem wajib dilakukan di stasiun Cipendei ini. Dan di sini bagi untuk yang perokok bisa merokok dulu atau ngopi-ngopi dulu di sini. Dan bisa jajan di luar. Jadi jauh lebih hemat. Yuk kita jajan dulu ini. Keunikan di stasiun Cipendei kita bisa jajan di luar. Jadi hampir semua kru ya keluar jajan ya. Jauh lebih hemat dibandingkan yang kalian tahu sendiri lah, nggak bisa komen nanti disangkanya apa ya. Hampir semua kru jajan di sini teman-teman. Saya mau jajan dulu. Oke. 14 pas atau 14.00 kita telah tiba di stasiun Tasikmalaya guna menaikkan atau menurunkan penumpang ya, untuk pemberhentian secara reguler juga sih. Lumayan cukup banyak juga yang naik dan turun di stasiun Tasikmalaya ini. Pada pukul 14:05 kereta api Pasundan New Generation kembali diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Kemungkinan ada proyek pengerjaan pembangunan stasiun Tasik yang mungkin agak diperbesar lagi ya teman-teman.
Namun nggak saya lepas dari stasiun Tasik, saya sempat ketiduran ya. Ternyata bangun-bangun saya udah sampai di stasiun Jeruk Legi. Ngomong kawasan Sidarja kalau nggak salah ini stasiun Jeruk Legi ini. Lama berhenti lebih 1 menit atau 2 menit ya kereta api masuk, dan ini New Generation kembali diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Jeruk Legi. Pukul 16.30 atau sekitar setengah 5 sore kita tiba di stasiun Maus guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Sebenarnya di sini juga ada proyek penambahan peron ya. Itu masih ada proyek juga banyak. Stasiunnya di sana lumayan, kurang lebih 3 gerbong lah. Ada kembali diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Maus. Pukul 16 lebih 46 menit kereta api Pasundan New Generation telah tiba di stasiun Kroya barengan dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kalau dia dari arah Purwokerto yang jalur percabangan tadi, kalau kita dari jalur selatan, dia dari jalur utara. Tapi Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan terlebih dahulu menuju tujuan akhir stasiun Surabaya. Persiapan masuk jalur 4 kereta api Jakatingkir.
Katinggir ini dia melayani rute dari Pasar Senen hingga Solo Balapan. Begitupun sebaliknya melewati jalur tengah ya kalau nggak salah Purwokerto itu. Kembali diberangkatkan dari jalur 4 kereta api Jakatingkir menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Pada pukul 17:08 kereta api Pasundan New Generation kembali diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Kroya.
pada pukul 17.53 kereta api Pasundan telah singgah di stasiun Kebumen. Pukul 17.55 kereta api Pasundan kembali diberangkatkan dari stasiun Kebumen. Pada pukul 18.16 kereta api Pasundan telah tiba dan berhenti di stasiun Kutoarjo guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Pada pukul 18.22 kereta api Pasundan kembali diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Kutoarjo. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sekitar pukul 9 ya, 9 lebih 10 kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Walikukun sepertinya ya. Maaf, baru bangun tidur juga, ini sempat ketiduran lagi. Entah ini reguler atau gimana, atau memang menaikkan dan menurunkan penumpang ya di sini ya. Pada pukul 21.16 atau jam 9.16 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Walikukun. Pukul 21.58 kereta api Pasundan merapat di stasiun Madiun bertemu dengan kereta api Turangga yang dari Surabaya dengan tujuan akhir stasiun Bandung.